Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan kehendak-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, ya Bapa. Berfirmanlah kami pada hari ini yang akan kita dapat menemukan firman di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di dalam Matius pasal 5 13 sampai 16. Kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Judul atau perikop yang diberikan oleh Tuhan kita Indonesia, Garam Dunia dan Terang Dunia. Bapak Ibu, saudara-saudara, perhatikan di dalam Injil Matius pasal 5 13 sampai 16, saya akan baca. 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung yang tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tangga, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ayat 13. Kita akan lihat bersama-sama, bila mana kita menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi tidak menjadi terang dan terang dunia, sesungguhnya menjadi dampak yang positif bagi dunia untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Tetapi setiap orang Kristen yang terpanjang menjadi terang dunia dalam Kristus, hidup sebagai anggota kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menjadi anggota kerajaan Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menjadi garam yang terang bagi kita? Apakah kita benar-benar menjadi garam dan terang dunia bagi kehidupan kita? Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-Nya dan kepada kita, ya pastinya orang-orang percaya kepada dunia pada dampak positif di dunia ini. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada murid-murid-Nya dan kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga bagaimana kita menjadi dampak yang positif bagi orang-orang percaya dalam dunia. Di sini ada dua cara yang kita akan belajar bersama-sama oleh saudara Yesus Kristus. Yang satu, kita orang percaya harus menjadi garam bagi dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita sebagai orang yang percaya dalam dunia, bagaimana kita menjadi garam yang benar-benar dalam kehidupan kita, menjadi terang bagi orang lain di dalam lingkungan dan sekitar kita sebagai orang yang percaya dan sungguh-sungguh. Hidup dengan rohani dapat dirasakan baik dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga kita juga. Banyak orang itu kita menjadi garam dunia. Garam itu ada rasa dan fungsi kepada makanan. Garam itu mengawetkan makanan supaya tidak mencepat busuk.
hidup kita sebagai orang Kristen atau jati diri kita dapat yang baik positif dalam mengawetkan saudara. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi terang dunia bagi keluarga dan lingkungan kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang percaya harus menjadi terang dunia. Matius 5 ayat 14-15, kamu adalah terang dunia, dan kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyenangkan berita lalu menyalakannya di bawah gada, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semuanya orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terang bercahaya. Kita akan lihat di sini di dalam Matius 5 ayat 13. Itu terdapat di dalam ayat 15. Bagaimana kita sebagai orang percaya? Contohnya kalau kita tidak bisa tanpa gelap, pasti kita harus memiliki pelita atau senter. Kalau di situ ada cahaya, maka kita bisa tenang. Tapi kalau gelap, pasti kita akan takut. Dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjadi terang bagi dunia, bagaimana kita menjadi orang-orang percaya dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi garam dan terang yang benar. Kita harus sadar bahwa panggilan kita panggilan di terang dunia ini berdampak positif bagi lingkungan kita sekitar dan mempengaruhi dunia ini, supaya mereka mempercayai Bapa di surga. Artinya mereka menerima Tuhan, jadi saksi Tuhan, dan menjadi terang dunia untuk Tuhan. Ini untuk kemuliaan Allah. Karena inilah kesempatan Tuhan memakai kita untuk menjadi teladan yang baik bagi Tuhan dan kemuliaan Allah. Kita bukan saja jadi saksi Tuhan, bukan saja jadi terang dunia, tapi inilah kesempatan Tuhan memberikan kesempatan atau Tuhan memakai kita untuk melayani atau kita menjadi saksi Kristus yang mau melayani, mau menjadi terang dunia bagi dunia ini. Kesimpulannya di sini, yang satu, kita harus menjadi terang dunia. Yang dua, kita harus menjadi terang dunia. Baik teman-teman, kita sampai di sini. Kita akan berdoa. Amin.